Shalom saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 7. Melalui firman Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, yaitu menanti kesempatan secara benar. Saudaraku yang Tuhan kasih, poin ini menjelaskan kepada kita bahwa kesempatan yang menguntungkan tidak selalu baik untuk kita ambil. Terkadang kita tergoda untuk dapat memanfaatkan kesempatan tanpa memikirkan apakah kesempatan itu berkenan di mata Tuhan atau tidak. Saudaraku yang Tuhan kasih, dalam kitab 2 Samuel kita membaca riwayat Daud sesudah wafatnya Raja Saul. Firman Tuhan mengatakan bahwa setelah Raja Saul wafat, Daud tidak langsung menjadi raja atas seluruh Israel, dan perjalanan hidup Daud akan berlangsung dengan mulus. Akan tetapi Allah memenuhi janjinya dengan cara membuat Daud menjadi raja untuk seluruh Israel. Namun Raja Daud harus menghadapi berbagai masalah sampai akhir hidupnya. Sekalipun Raja Daud harus menempuh perjalanan hidup yang berat, Allah tetap setia terhadap janjinya. Saudaraku yang Tuhan kasih, kitab 2 Samuel ini mengisahkan tentang riwayat Daud sebagai Raja Israel. Sejak Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, Daud harus menanti sepanjang sebelum tua-tua di Israel menapiskan Daud sebagai Raja Israel. Kitab ini merupakan catatan khusus dalam era pemerintahan Raja Daud sebagai Raja Israel. Saudaraku yang Tuhan kasih, lika-liku kepemimpinan Raja Daud, Allah tetap setia menopang perjalanan hidupnya. Kitab ini mencatat kehidupan Daud, bukan hanya kehebatan, tetapi juga kejatuhannya. Kitab ini bertujuan untuk bukan mempermalukan Daud, tetapi juga mengagungkan kesetiaan Allah dalam kehidupan Daud. Saudaraku yang Tuhan kasih, pelajaran yang dapat kita ambil saat ini, ada 3 bagian yang mencatat keberhasilan Daud selama Daud memerintah sebagai raja. Yang pertama, keberhasilan Daud memindahkan ke ibu kota kerajaan ke Yerusalem setelah menaklukkan orang Yebus yang menguasai Yerusalem. Keberhasilan yang kedua, Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dan terakhir, keberhasilan yang ketiga, Daud mengkokohkan kerajaan Israel dengan mengalahkan kerajaan di sekitarnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, poin ini menjelaskan kepada kita bahwa Daud mempunyai impian dan Daud ingin wujudkan, tetapi ditolak Tuhan, yaitu membangun bait suci. Di sini dijelaskan di tengah rentetan keberhasilan Daud ada dosa yang dilakukan Daud di hadapan Tuhan, yaitu rencana pembunuhan Uria serta dosa kesombongan. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan memberitahukan bahwa
Meskipun Daud menyadari dirinya adalah orang pilihan, Daud tidak memaksa orang untuk menerima dia sebagai raja. Daud bersikap secara simpatik dalam upaya memperoleh dukungan dari suku-suku lain yang belum memahami bahwa Daud sebagai raja pengganti Saul. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan diri kita? Firman Tuhan menolong kita untuk menyadari bahwa sebagai orang pilihan Tuhan, seharusnya tidak membuat kita merasa diri kita benar. Sebaliknya, kita harus semakin bijak sebagai orang pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.